Salam saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita akan baca firman Tuhan, yaitu dari Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Lanjutan daripada firman Tuhan yang kemarin kita baca. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, itu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, dalam pembacaan ini firman Tuhan memberikan contoh hidup yang lain selain Paulus dan Timotius. Kalau Paulus adalah orang Ibrani sejati, sedangkan Timotius adalah campuran Ibrani dan Yunani yang kita kenal dengan Helenis atau Proselyte. Sedangkan contoh kita yang satu ini adalah seorang dari keturunan kafir atau bangsa lain. Namanya, saudaraku, adalah Epafroditus. Saudaraku, Epafroditus ini sungguh-sungguh menunjukkan karakter Kristus, pikiran Kristus dalam sikap dan tindakannya. Arti nama Epafroditus, saudara, adalah charming atau menawan. Ada juga yang menghubungkan nama ini dengan Aphrodite, yang artinya adalah dewa cinta. Nah, saudara, Rasul Paulus menyatakan ada 3 hal penting. Yang pertama, Epafroditus ini adalah saudaranya. Paulus mau menyatakan bahwa karena begitu dekat hubungan mereka, bahwa Epafroditus juga lahir dari rahim yang sama. Dan juga yang kedua, Epafroditus adalah teman sekerja daripada Paulus. Paulus menyatakan bahwa Epafroditus juga, saudaraku, menganggap bahwa Epafroditus juga adalah seorang rasul. Dan juga yang ketiga adalah teman seperjuangan. Teman seperjuangan, saudaraku, artinya kalau dikatakan Paulus jenderal, saudaraku, Epafroditus juga adalah jenderal, maksudnya demikian. Nah, siapa Epafroditus ini sebenarnya? Siapa dia orang ini yang Paulus begitu admire, Paulus begitu menghormatinya? Nah, sebenarnya Epafroditus, menurut tradisi, Epafroditus ini adalah seorang yang tidak dihargai di tempat dia berasal. Di jemaat Filipi, dia adalah seorang jemaat. Tidak ada yang tahu siapa dia. He is nobody. Dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dia bukan pemimpin, dia bukan ketua kaum muda, dia bukan pemimpin paduan suara, dia bukan pemimpin pujian, dia bukan pengkhotbah penghebat. Dia adalah orang biasa saja yang datang dan perginya. Kalau dia datang orang tidak merasa bertambah, kalau dia pergi orang tidak merasa berkurang. Jadi dia ini adalah orang yang sebenarnya tidak terlalu dihargai. Akan tetapi waktu jemaat gereja membutuhkan orang untuk membawa bantuan buat Paulus yang ada di Roma dalam penjara, mereka menemukan orang ini yang mempersembahkan dirinya untuk membawa bantuan itu. Nah, waktu dia membawa bantuan itu, nah tentu sudah mesti tahu mereka ada di Filipi, tapi mereka harus membawa bantuan ke Roma. Itu perjalanan yang jauh dan berbahaya. Dia bisa dirampok atau dibunuh di tengah jalan. Apalagi dia membawa bantuan. Akan tapi dia membawa kepada Paulus. Dan sesampainya dia di Roma melihat Paulus keadaannya seperti itu, dia memutuskan tidak langsung pulang kembali ke Filipi, tapi dia memutuskan untuk melayani Paulus dalam penjara. Bayangkan kalau saudara pergi ke penjara dan kemudian melayani orang dalam penjara. Epafroditus memutuskan untuk tinggal di dalam penjara sebagai orang merdeka. Dia korbankan kemerdekaannya untuk ada di dalam penjara melayani Paulus. Ini yang Paulus bilang, bahwa Epafroditus ini memiliki pikiran seperti Kristus yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Yaitu untuk kepentingan jemaat Filipi dan juga untuk kepentingan Paulus. Dia melayani mereka tanpa pamrih. Saudara, berarti kualitas hidup Epafroditus adalah dia memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu.
dan juga dia berkorban di dalam pelayanan. Dan kualitasnya justru terlihat ketika orang tidak menghargainya. Dia memilih untuk terus melayani Paulus di dalam penjara. Coba saudara bayangkan, Alkitab mengatakan di ayat yang berikutnya, hormatilah orang seperti dia. Karena memang mungkin dia tidak dihormati sebelumnya. Dia mungkin dianggap seperti orang. Paulus bilang, sambutlah mereka dan hormatilah orang seperti dia. Sebab dia ini, Paulus katakan ini, dia seperti berjudi dengan nyawanya. Dia seperti itu, mempertaruhkan jiwanya untuk kepentingan orang lain. Inilah pola pikir Kristus. Saudara, walaupun orang tidak menghargai kita, atau saudaraku kita biasa-biasa saja, jangan merasa tertolak, saudara. Orang mungkin gak anggap kita penting, it's okay. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Dan saya yakin begini, teruslah di dalam hidup ini. Manifestasikan kehidupan Kristus, yaitu pikiran Kristus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus bersinar di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.